Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aquakulturis Muda. Kali ini kita akan coba membagikan sedikit pengalaman kami di lapangan terkait dengan proses pembuatan fermentasi, khususnya fermentasi BKK bungkil kacang kedelai, untuk menumbuhkan plankton di tambak yang kita kelola. Bagaimana detail caranya? Mari kita simak penjelasan berikut. Pertama-tama kita timbang dulu BKK-nya sesuai dengan dosis yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ini kita pisahkan berdasarkan kolam masing-masing. Kita masukkan ke dalam ember yang sudah disediakan. Nah, ini ada banyak embernya. Selanjutnya kita tambahkan ragi roti. Ragi roti ya, bisa Fermipan, Mauripan, atau merek yang lain, itu terserah. Yang jelas yang kita gunakan di sini adalah ragi roti. Untuk dosisnya itu per kilo bahan itu kita pakai sekitar 20 gram. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan. Nah, setelah itu kita aduk, kita campur rata dengan air ya. Kita tambahkan sedikit air hingga teksturnya itu nyemak-nyemak gitu lah. Jadi nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu kering, agar nanti proses fermentasinya terbentuk secara sempurna. Nah, selanjutnya kita tutup rapat dan kita diamkan selama kurang lebih 1 kali 24 jam untuk menjaga atau membentuk proses fermentasi yang terjadi pada bungkil kacang kedelai yang kita sudah gunakan ini tadi ya. Jadi seperti ini, kita letakkan di tempat yang teduh. Setelah 24 jam kita cek kembali hasil fermentasi yang sudah kita buat ini. Kalau hasilnya fermentasi kita bagus, berhasil, itu tandanya adalah dia akan menghasilkan harum yang wangi gitu. Yaitu ya bentuknya seperti ini, dan ini wangi sekali gitu, seperti tape ya. Wangi tape, wangi fermentasi lah, khas fermentasi. Nah, ini seperti ini bentuknya setelah 24 jam. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan air tawar. Nah, ini jumlahnya ini sesuai dengan keinginan kita ya, mau dipenuhin 1 ember ya monggo, mau setengah ember ya monggo, itu sesuai selera saja, karena nanti penebarannya pun tetap kita masukkan ke dalam air juga. Kalau ndak mau berat ya cukup setengah ember saja, tapi kalau mau penebarannya rata untuk 1 kolam, itu untuk jumlah air yang lebih banyak itu jauh lebih bagus, karena nanti akan ditebar secara merata ke dalam kolam. Nah, ini kita masukkan semua air tawar ya, kita pakai air tawar di sini untuk pencampurannya, penambahan airnya. Nah, ini seperti ini sudah jadi. Ini sudah kita tambahkan dengan air tawar. Selanjutnya kita aduk-aduk, bisa menggunakan alat atau tangan kosong juga nggak apa-apa, itu tergantung ya. Setelah kita aduk hingga rata, lalu kita saring, kita pisahkan antara ampas dan sarinya. Jadi yang kita akan tebar itu nanti sari dari fermentasi yang kita buat. Kenapa demikian? Karena
tambak kita ini konstruksinya full HDPE dan kenapa kita saring? Karena untuk meminimalisir jumlah kotoran yang ada di dalam kolam. Jadi tujuan kita adalah agar kolam kita nggak terlalu kotor gitu, karena ada ampas dari PKK-nya yang mungkin nanti kalau kita tebar langsung ke dalam kolam itu akan menjadi bahan organik di dalam kolam. Nah, hal itu ini di awal persiapan kita hindari ya. Jadi yang kita ambil adalah sarinya saja. Nah, ini kita peras-peras seperti ini menggunakan streamin warna hijau ya, yang mesh size-nya itu lebih halus, lebih kecil. Jadi ampas tidak ikut ke dalam air yang sudah kita peras. Nah, ini untuk teknisnya nanti bisa teman-teman sesuaikan saja di lapangan bagaimana teknis pemerasannya. Yang jelas di sini kita hanya mengambil sarinya saja, airnya saja. Untuk ampasnya kita buang ya, kita buang. Nah, seperti ini. Untuk proses pemerasannya bisa teman-teman contoh dengan cara seperti ini atau dengan teknis yang lainnya, tergantung dengan kondisi masing-masing di tambak. Jadi ini kita peras dan kita pisahkan ampasnya. Nah, ini dia ampasnya, ini kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini adalah hasil dari pemerasan fermentasi tadi. Nah, kalau sudah seperti ini sudah bisa kita tebar ke kolam ya. Langkah selanjutnya adalah proses penebaran. Nah, di sini proses penebaran kita lakukan di pagi hari. Kita mulai dari pukul 7 atau dengan tanda dengan munculnya matahari ya. Jadi kita memanfaatkan panas matahari untuk membantu proses fotosintesis fitoplankton agar hasilnya menjadi maksimal. Nah, selama proses penebaran fermentasi ini, kincir kita hidupkan selama kurang lebih sampai sore hari, sampai cahaya matahari menghilang lagi. Jadi di sini kita memanfaatkan kincir untuk membantu proses penyebaran air hasil perasan fermentasi tadi agar tersebar merata di seluruh kolom kolam. Nah, kegiatan ini, proses pembentukan plankton ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 kali aplikasi agar plankton di kolam itu tumbuh secara maksimal dan bagus. Dominasinya dominasi plankton yang bagus, seperti chlorella yang secara visual mungkin akan terlihat warnanya seperti warna hijau ya, hijau muda gitu. Nah, yang kita inginkan adalah plankton-plankton seperti itu untuk awal budidaya Vaname, untuk memulai awal budidaya Vaname. Jadi selama proses itu kita membutuhkan sinar matahari dan juga mobilisasi kincir agar tetap hidup selama pembentukan plankton. Demikianlah beberapa tahapan proses pembentukan plankton di tambak udang Vaname, mulai dari pembuatan fermentasi,
sampai dengan pengaplikasiannya di kolam. Jika video ini cukup membantu teman-teman petambak sekalian, harap untuk bisa mensupport channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau bingung dari penjelasan yang kami sampaikan di video ini, bisa memberikan komentar di bawah. Insya Allah nanti akan kami jawab sesuai dengan kapasitas kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.